Hai teman-teman semuanya, seperti yang sudah terlihat pada judul, di video ini akan membahas mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Sebelumnya, konsep pembangunan dan lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konsep lama dengan pembangunan berbasis lingkungan, dan konsep baru yakni pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Nah, kenapa sih kok konsep lama ini diganti menjadi konsep baru? Karena pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Adapun instrumen pengelolaan lingkungan yang telah terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada UKL atau UPL, atau yang lebih sering dikenal menjadi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Yang kedua ada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang ketiga ada D3TLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang keempat ada KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis. Dan yang terakhir ada SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi, apa sih itu AMDAL? AMDAL itu adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau juga pemerintahan daerah. Yang selanjutnya di dalam AMDAL memuat 3 dokumen, yaitu 1. ANDAL atau analisis dampak lingkungan. Yang kedua ada RKL atau rencana pengelolaan lingkungan. Yang ketiga ada RPL atau rencana pemantauan lingkungan. Sebelum ketiga dokumen tersebut disusun, maka perlu menyusun kerangka acuan terlebih dahulu. Lalu, mengapa AMDAL itu diperlukan? Yang pertama, karena usaha atau kegiatan menimbulkan perubahan zona lingkungan hidup. Yang kedua, usaha atau kegiatan memanfaatkan sumber daya alam yang berpotensi merusak lahan. Yang ketiga, usaha atau kegiatan menghasilkan limbah seperti limbah padat, limbah cair, dan limbah B3 yang perlu dikelola dengan baik karena berpotensi mencemari lingkungan. Yang keempat, usaha atau kegiatan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Kemudian ada perkembangan kebijakan AMDAL. Yang pertama ada PP 29 tahun 1986, yang kedua ada PP 51 tahun 1993, yang ketiga ada PP 27 tahun 1999, lalu ada PP 27 tahun 2012 terkait tentang izin lingkungan yang mengintegrasikan izin PPA, izin PPU, dan AMDAL. Kemudian ada PP 24 tahun 2018 terkait tentang OSS atau Online Single Submission dalam mengurus AMDAL. Dulu pengurusan AMDAL masih menggunakan hard file, sehingga dibentuklah OSS agar mempermudah, mempercepat, dan efisien. Kemudian PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada PP 22 tahun 2021 ini merupakan penjabaran atau turunan dari Undang-Undang 11 2020 terkait Cipta Kerja. Selanjutnya ada stakeholders AMDAL. Yang pertama ada pemrakarsa atau pemilik usaha. Yang kedua ada penyusun AMDAL, yaitu membantu pemilik usaha menyusun dokumen KA AMDAL, ANDA, RL, dan RPL. Yang ketiga ada pemerintah daerah atau pusat. Tugasnya yaitu memverifikasi administrasi dokumen, kemudian memastikan dokumen mengkaji substansi dampak usaha atau kegiatan dikelola secara sesuai, kemudian memberikan pengarahan, perbaikan dokumen, dan yang terakhir ada pengesahan atau penolakan dokumen. Kriteria usaha wajib AMDAL: mengubah bentuk lahan atau bentang alam, eksploitasi sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan, kegiatan berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, buatan, sosial, dan budaya. Proses dan kegiatan yang hasilnya mempengaruhi kawasan konservasi atau cagar budaya, introduksi tumbuhan, hewan, dan jasad remik, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi atau mempengaruhi pertahanan negara, penerapan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup. Kategori kegiatan wajib AMDAL ditentukan saat menyusun kerangka acuan. Kategori A, kegiatan kompleks skala nilai kumulatif lebih dari 9, waktu penyusunan paling lama 180 hari. Kategori B, kegiatan cukup kompleks skala nilai kumulatif 6-9, waktu penyusunan paling lama 120 hari.
Kategori C, kegiatan tidak kompleks, skala nilai kumulatif kurang dari 6, waktu penyusunan paling lama 60 hari. Tahap penyusunan AMDAL. Yang pertama, pengumuman rencana usaha atau kegiatan, lalu pengisian dan pengajuan formulir kerangka acuan, lalu pemeriksaan dan persetujuan formulir KA, uji kelayakan wajib AMDAL atau tidak, lalu penyusunan dan pengajuan AMDAL RKL dan RPL, lalu penilaian AMDAL RKL dan RPL, setelah itu penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Sudah terdapat pengelompokan jenis kegiatan berdasarkan sektor wajib AMDAL, UKLPL, SPPL dalam lampiran 2 Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Jenis kegiatan wajib AMDAL. A. Pengelompokan jenis usaha berdasar KBLI. B. Pengelompokan jenis usaha non-KBLI. C. Penetapan dokumen lingkungan berdasarkan skala besaran usaha. Berikut dokumen yang terdapat dalam lampiran 2 Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Selanjutnya, studi kasus analisis mengenai dampak lingkungan jalan tol sebagai bagian dari manajemen aset infrastruktur dan fasilitas. Jalan tol termasuk infrastruktur beserta fasilitas yang memerlukan pengelolaan yang baik sebagai aset negara yang dioperasikan oleh operator jalan tol dalam bentuk konsesi operasional. Untuk jalan tol yang masih dalam perencanaan dan untuk jalan tol yang sudah beroperasi lama mengacu ke Permen LHK nomor P.102 tahun 2016. Menurut Permen LH nomor 5 tahun 2012, jenis kegiatan jalan tol yang masuk kategori wajib AMDAL adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kota metropolitan atau besar, jika panjang jalan sama dengan 5 km atau pengadaan lahan luasnya lebih dari 10 hektar. Untuk kota sedang, jika panjang jalan sama dengan 5 km atau pengadaan lahan luasnya lebih dari 20 hektar. Yang ketiga, untuk pedesaan, jika panjang jalan sama dengan 5 km atau pengadaan lahan luasnya lebih dari 30 hektar. Untuk alasan ilmiah, perlunya studi AMDAL untuk jalan tol ini antara lain yang pertama, bangkitkan lalu lintas, dampak kebisingan dari getaran kendaraan, emisi yang tinggi, gangguan visual, dan dampak-dampak sosial. Yang kedua, pembangunan jalan tol merupakan suatu alih fungsi lahan. Dalam penyusunan dokumen AMDAL diperlukan partisipasi masyarakat karena proyek itu secara langsung mempengaruhi wilayah di mana mereka tinggal. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini, yang pertama, metode AMDAL untuk rencana jalan tol yang mengacu ke Permen LH nomor 16 tahun 2012. Yang kedua, metode AMDAL untuk jalan tol yang sudah beroperasi mengacu ke Permen LHK P.102 tahun 2016. Berdasarkan hasil pelingkupan diperoleh dampak penting hipotetik sebagai berikut. Dampak penting hipotetik atau DPH dibedakan menjadi 3, yaitu terjadi pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional. Hasil evaluasi dampak menggunakan metode audit lingkungan seperti pada tabel tersebut. Dari tabel di atas, dampak yang akan dikelola dan dipantau hanyalah hasil evaluasi yang menghasilkan dampak besar dan penting di atas skala 3, yaitu sebanyak 15 dampak. Sedangkan untuk dampak nomor 4, 5, 6 meskipun tidak besar dan tidak penting tetapi sudah otomatis dikelola oleh perusahaan selama ini. Untuk dampak yang dikelola dan dipantau telah dibuatkan matrik RKL dan RPL sebagai pedoman bagi pelaksana, pengawas, dan penerima laporan. Jadi kesimpulan studi kasusnya yaitu untuk jalan tol yang masih dalam perencanaan, dampak yang harus dikelola dan dipantau yang dicantumkan dalam dokumen RKL dan RPL relatif banyak karena dampak belum terjadi dan perlu dilakukan prinsip kehati-hatian. Dan untuk jalan tol yang sudah beroperasi, dampak yang harus dikelola dan dipantau yang dicantumkan dalam dokumen RKL dan RPL relatif sedikit karena hanya dampak pada tahap operasi saja. Manfaat AMDAL yaitu melindungi tuduhan penyebab pencemaran atau kerusakan, pemerhati atau pengawas lingkungan di daerahnya sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat tapak LH, mengetahui kegiatan yang akan dibangun di daerahnya sebagai instrumen pengawasan dan sebagai bukti melakukan pengelolaan lingkungan.